شباب السالكين. Al-haditsu ats-tsamina wal 'ishrun, hadis yang nomor 28. Paham nggih? Qala dawuh sapa Jabir, kuntu ana sapa ingsun. Kuntu ana sapa ingsun iku usolli salat sapa ingsun. Iku usolli salat sapa ingsun ma'an nabi. Paham nggih? Ma'an nabi sertane Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kula nate salat be Kanjeng Nabi jamaah. As-sholawati ing pira-pira salat. As-sholawati ing pira-pira salat. Jadi banyak kali momen kula salat be Kanjeng Nabi, ternyata salat Kanjeng Nabi fakanat ngoten nggih. Fakanat mongko ana apa salatuhu salate an-nabi. Fakanat mongko ana apa salatuhu salate an-nabi iku qasdan. Iku qasdan sedengan ngoten nggih. Jadi qasdan iku enggak suwe ya mboten kecepatan ngoten nggih. Wa khutbatuhu lan khutbah Kanjeng Nabi iku qasdan sedengan ngoten nggih. Jadi beliau menceritakan bahasanya Kanjeng Nabi niku lek salat menjadi imam dan ketika khutbah niku qasdan, artinya tidak bertele-tele juga tidak kecepatan. Cuman mangke teng mriki ada hadis juga yang menceritakan Kanjeng Nabi niku nate salat. Riyadhus Shalihin disebutkan ya salat kali sebagian sahabat juga niku salat kemudian beliau maca maos Al-Baqarah. Paham nggih? Genep Al-Baqarah. Paham nggih, pun. Kemudian setelah Al-Baqarah sebagian sahabat dawuh ngeten iki, koyoke mantan iki rukuk. Paham nggih? Ternyata mboten, terus maca Al-Imran. Paham nggih? Wah, suwi paham nggih. Al-Imran suwi. Kemudian ente meh habis Al-Imran, sebagian sahabat juga koyoke rukuk marine. Paham nggih? Ternyata terus malih. Paham nggih? Maca surat An-Nisa. Paham ya? Mari An-Nisa niku pun juz 5. Satu rakaat gurung mari. Paham ya? Kemudian wah, koe mari An-Nisa niki mantun koe. Lanjut nang surat Al-Maidah. Paham ya? Al-Maidah niku bagi mantun niku perkiraan pertengahan juz 7. Paham ya? Wis rada kesel baru sampai sahabat sebagai sahabat niki dawuh ngeten. Sampai laqad hamamtu bil murafaqah. Bil firaq artinya bil dengan apa jenenge tidak ikut imam lagi, paham nggih? Sampai nggih misah. Artinya sampai kula punya persangkaan aku tak misah. Bukan karena enggak suka jamaah dengan mboten, karena beliau niku memang mboten kiat. Daripada batal salate akhirnya kula sampai pengen punya rencana ingin pisah dugi jamaah. Saking suwine salate Kanjeng Nabi. Cuman hadis itu nggih banyak perbandingan antara Kanjeng Nabi lek ngimami niku cepet dan juga ada kalanya panjang. Tapi cuman hadis yang lebih diriwayatkan oleh sahabat niku lebih banyak hadis yang menerangkan tentang Kanjeng Nabi salat niku qasdan, artinya sedengan. Bahkan sebagian hadis juga mengatakan kula tidak pernah melihat seseorang akhaffu sholatan minan nabi, lebih ringan, lebih enteng salate tinimbang Kanjeng Nabi. Cuman dengan catatan nggih, mriki mangke disebutkan akhaffu wa atam, lebih ringan, lebih cepat dan lebih sempurna. Lah niki ojo keri, ojo mek cepet tok nggih. Lebih cepat juga lebih sempurna daripada Kanjeng Nabi. Jadi kebanyakan orang niku lek jarene beliau cepat cuman enggak sempurna. Nggih. Lek Kanjeng Nabi ku cepat juga sempurna. Paham nggih? Sampai juga wonten riwayat ketika Kanjeng Nabi ngimami kemudian mendengar anak kecil menangis, paham nggih? Juga ada riwayat ketika Nabi pernah dawuh sampeyan nek salat jamaah dadi imam harus yukhaffif, harus ojo suwi-suwi. Fa inna fihim ad-dhaif, karena di situ ada orang yang lemah. Fa inna fihim al-kibar, karena di situ ada orang yang sepuh. Fa inna fihim al-marid, karena di situ ada orang yang sakit. Enggak semuanya itu sama dengan kita. Nah, ini anjuran bagi orang yang menjadi imam ataupun khutbah ngoten niku, paham nggih? Jadi sedengan empun kusuwen juga empun napa jenenge kesusu, paham nggih? Sampun. Makane fakanat jari beliau Jabir bin Samrah fakana sholatu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nah,
Mereka juga ada kejadian dulu ya. Kalau supih nabi sahabat niki ada sahabat yang tinggalnya agak jauh dari Madinah, masih dari Madinah, cuman agak jauh. Jadi mereka niku tinggal di sekelompok rumah, perkumpulan rumah yang agak jauh dari Masjid Nabawi, sehingga mereka membuat jamaah di situ. Juga sebagai sahabat yang temeriku, Nah, ternyata ketika diutus sebagai Kanjeng Nabi jadi imam, 5 waktu niki yang beliau baca hanyalah Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua yo kulhu. Engko zuhur yang ngoten niku, paham nggih? Ataupun maghrib, isya, subuh ngoten niku kulhu mawon. Paham nggih? Akhirnya sahabat niku yang masih ingin sholat dengan bacaan yang lain sebagai makmum lapor tentang Kanjeng Nabi. Paham nggih? Ya Rasulullah, sahabat fulan yang jenengan utus menjadi imam di daerah sana niku mek maca kulhu tok. Kula pengen mireng, pengen menghayati bacaan imam dari surat lain, walaupun pendek, paham ya? Hari ditimbali be Kanjeng Nabi, timbali. Napa sampean kok napa jenenge hanya kulhu yang dibaca, paham ya? Karena kulo seneng karo surat kulhu, bukan gara-gara pendek, paham ya? Karena kulo seneng karo surat kulhu. Fa inna fihim al-ma'ani al-azimah, karena di situ kalimat surat yang pendek tapi ma'ani azimah, mempunyai makna yang tinggi. Dan nama surat itu adalah Al-Ikhlas. Dan wa arju, dan kula berharap salat kula niki termasuk wong sing mukhlisin, orang sing bener-bener ikhlas. Akhirnya banyak Nabi wis terus maca Al-Ikhlas. Paham nggih? Sampun. Balik tengah hadis, makanya fakana salatuhu qasdan wa khutbatu qasdan. Ini hanyalah hadis yang memang diriwayatkan oleh Imam Jabir bin Samrah. Karena sebagian sahabat juga pernah memerhatikan Kanjeng Nabi juga rodok suwe, paham nggih? Ngoten niku. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim, nggih. Pun. Niki wonten juga hadis dari Sayyidina Anas, beliau juga dawuh Anas bin Malik nggih. Yaqulu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma sallaitu khalfa ahadin salatan niki sing jare kula wau akhafu wa atammu min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Jadi kula enggak nate nggih dadi makmum nggih, kemudian melihat salat yang paling ringan, paling cepat, akhaf nggih, paling ringan daripada Kanjeng Nabi. Akhafu wa atam, paling cepat juga paling sempurna daripada Kanjeng Nabi. Cuman jarine Sayyidina Anas panggil wa yutilu sallallahu alaihi wasallam ba'da sholawat. Cuman Kanjeng Nabi terkadang juga memanjangkan salatnya nggih. Suwe salate, paham nggih? Fakana atwalu sholati adz-dzuhra wal fajr. Jadi paling panjangnya Kanjeng Nabi ketika menjadi imam niku ada 2 salat. Pertama salat zuhur, yang kedua salat subuh. Makanya memang kalau salat subuh niku ada surat yang disunahkan dibaca. Paham nggih? Termasuk salat subuh, ketika subuh hari Jumat niku disunahkan maca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim. Juga disunahkan maca Al-Waqiah. Penuh nggih Al-Waqiah sak rakaat. Kemudian As-Sajdah sak rakaat niku sunah ngoten niku. Paham nggih? Ataupun kalau di hari selain hari Jumat nggih, subuh hari biasa kados maos napa namine surat Al-Insan. Nggih, ngoten niku. Atau Al-Mursalat, jadi juz 29 niku. Ini memang ada anjuran untuk Kanjeng Nabi sampeyan nek surat subuh, entah itu sendiri atau jamaah baca surat ngoten niku. Paham nggih? Makane Sayyidina Anas dawuh fakana atwalu sholati dzuhri wal fajri nggih. Wa yaqra'u fiha min tuwalis suwar nggih. Pun. Wa khutbatuhu ailil jum'ati wa ghairiha qasdan. Dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam utiya jawabul. Kenapa kok Kanjeng Nabi ketika khutbah Jumat niku qasdan jarine napa namine Jabir bin Samrah niku wau. Kenapa? Karena Nabi niku utiya jawami'il kalim. Karena Kanjeng Nabi niku hanya satu-satunya orang yang utiya, yang diberikan jawami'il kalim, semua kamus bahasa. Jadi ciri-ciri Kanjeng Nabi niku dawuhe niku singkat, jelas, maknanya panjang, maknanya banyak. Paham nggih? Niku ciri-ciri Kanjeng Nabi. Boten orang sing bertele-tele, ngomongnya akeh tapi sini mak samprit. Paham nggih? Ataupun orang-orang yang yang sesuai dengan isinya, ngomongnya panjang juga makna juga panjang. Kayaknya ini boten. Jadi
beliau termasuk orang yang ketika dawuh niku ringkes, kemudian maknanya niku jelas sampai teng Syamilah karangan Imam Tirmidzi, beliau niku kadang bahkan sering lek dawuh niku diulangi 3 kali. Dawuh angen 3 kali. Kenapa? Karena pingin sahabatnya niku memang benar-benar paham apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Paham nggih? Jadi memang napa namine dawuh Sayyidina Anas, kenapa kok Jabir bin Samrah wau dawuh fakanat wa khutbatuhu qasdan. Jadi khutbah Kanjeng Nabi niku sedengan karena Nabi utia jawami'il kalim, diberikan seluruh kamus bahasa. Nah, jadi enak ya, jadi perbendaharaan bahasa niku kathah. Jadi enak. Nggih, ngoten niku. Pundi wau fakana sallallahu alaihi wasallam yajma'ul ma'ani al-katsirah fil alfadil yasirah. Dan beliau Kanjeng Nabi niku lek dawuh bisa yajma'ul ma'ani al-katsirah, bisa mengumpulkan makna yang banyak cuman fi alfadil yasirah, dalam lafaz-lafaz kalimat-kalimat yang sedikit. Niku maziyai atau keunggulan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih sampun. Makane teng mriki fawaidul hadis nggih, yustafadu minal khabar. Jadi arti dari hadis niki al-qasdu fil ibadah. Jadi hadis niki menunjukkan, mendorong kita agar kalau ibadah niku napa namanya diatur nggih, ditata, kemudian qasdan, sedengan. Paham nggih? Karena Kanjeng Nabi pernah banyak kali menegur sahabat. Termasuk Abdullah bin Rawahah yang Riyadhus Shalihin niku juga, termasuk Abi Dzar, yang pernah kita bahas Abi Dzar niku, karena Abi Dzar niku punya sahabat yang sangat dekat, yaitu Salman Al-Farisi. Ya, ketika Salman Al-Farisi niku dolan teng griyane Abu Dzar, ternyata menemui istrinya Ummi Dzar, istrinya Abu Dzar niku lagi membersihkan rumah, nyapu-nyapu nang omahe. Ketika ditanya, mbok teng pundi garwane? Pundi Pak Abu Dzar, pundi Pak? Jawabane istrine niku agak kurang suka. Mbuh kaya kok nang ngono. Nggih. Akhirnya ditangleti, kenapa kok jenengan ngoten tentang Abu Dzar teng suamine? Akhirnya cerita nggih. Karena memang bojo kula niku hampir tidak punya waktu untuk saya. Jadi full ibadah. Nggih. Fakana naharuhu shaiman. Nggih. Walailuhu qaiman. Angger bengi salat, angger isuk poso. Jadi tidak ada waktu untuk orang lain, bahkan istrinya. Akhirnya misal Farisi ditegur, ampun wonten. Li'anna likulli makanin hak wa likulli insanin hak. Jadi setiap tempat ya ada haknya, dan setiap orang juga ada haknya. Kita kalau ada tamu juga ada hak untuk apa jeneng ikram itu yuf. Punya teman juga diajak ngomong sing enak, jangan ditinggalkan, dicueki untuk ibadah. Paham nggih? Tetap tapi napa namanya nasihatnya sahabatnya sendiri, teman dekatnya sama ini gak digubris. Akhirnya dilaporkan kepada sinten Kanjeng Nabi. Akhirnya Abu Dzar sowan teng Kanjeng Nabi. Paham? Ya Rasulullah, kula niki pengen dadi wong sing sae, orang yang makom azim, orang yang mempunyai derajat sing tinggi dengan memperbanyak ibadah. Cuman kemarin sama Farisi dawuh teng kula ngeten-ngeten, paham nggih. Napa jawabe Kanjeng Nabi? Nggih. Sadaqal Salman Al-Farisi. Bener apa yang dikatakan Salman Al-Farisi. Karena ibadah niku boten hanya melulu teng sajadah, paham nggih. Nah, sampai wonten apa namine riwayat nggih. Teng Jeddah mriku zaman dahulu nggih, wonten salafun saleh. Kula pernah mireng teng Syekh guru kula teng Jeddah mriku wonten salafun saleh. Nun sewu nggih. Iki versi pandangan guru kula, beliau diangkat wali, nggih, atau menjadi orang yang mempunyai makom yang tinggi. Napa sibuke? Sibuke ngladeni tangga-tanggane. Cuma ngladeni tangga-tanggane. Dan beliau juga punya keistimewaan apa? Jangan sampai gak pernah beliau itu kasru nggih khatiril insan, menghancurkan perasaane wong liya. Nah, jadi ada dua itu nggih. Sibuk ngeladeni tangga-tanggane, yang kedua adalah napa? Tidak pernah apa jenenge menyakiti atau membuat pecah, kasar pecah nggih, perasaan orang lain nggih, mengecewakan hatinya orang lain, sampai beliau diangkat menjadi orang yang demikian rupa. Paham nggih? Makanya sampai wonten riwayat napa namine
napa namanya memecah hati seorang muslim itu asyaddu minni nggih. Jadi Nabi lebih parah bagiku daripada menghancurkan Ka'bah. Paham nggih? Karena pentingnya menjaga napa namanya hati atau perasaan orang sesama muslim. Ampun nggih. Pun. Balik malih teng hadis nggih. Jadi hadis yang nomor 28 nggih niku menerangkan tentang bahasanya ibadah niku faedahe mriki harus konstan. Artinya ditoto. Nah, kalau pernah mireng cerita nih, ya, cerita. Tadi guru kula saya ngajar hadis niki, ada seorang waliullah. Ya. Saman kalau sering mendengar Habib Assegaf. Teng Yaman di Tarim itu ada Syekh Abdurrahman Assegaf. Syekh Abdurrahman Assegaf. Beliau adalah orang yang pertama dijuluki Assegaf. Kenapa? As-Segaf niku artinya adalah atap. As-Sekof niku atap. Kenapa beliau kok dijuluki As-Segaf? Karena pada zaman itu beliaulah wali yang paling tinggi. Ngoten tadi jane panggih. Di beliau wali yang paling tinggi adalah Abdurrahman niku. Beliau punya wadifah setiap harinya. Seorang waliullah punya wadifah. Bisa dalam pagi sampai maghrib bisa menghatamkan Al-Qur'an 4 kali. Paham nggih? Engko mari maghrib sampai subuh ngatami Al-Qur'an 4 kali. Ini 24 jam, paham nggih? Bisa mengatamkan pinten 8 kali Al-Qur'an maos biasa. Paham nggih, maos biasa. Sampun. Akhirnya ada seorang dari termasuk qabla khamsina sana sebelum 50 tahunan, paham nggih? Ada orang yang mendengarkan riwayat niku. Kemudian bertanya, apakah orang kayak kami bisa melakukan kayak gitu? Bisa caranya, bisa. Akhirnya beliau punya azam, punya niatan yang kuat, punya niatan rencana yang kokoh. Paham nggih? Aku harus bisa kayak Abdurrahman As-Segaf. Walaupun saya nggak sealim-alim beliau, nggak sesoleh-soleh beliau. Hanya beliau mulai belajar, maca Al-Qur'an, paham nggih? Dalam 1 bulan khatam pisan. Kemudian bulan yang akan datang khatam maneh pisan. Kok merasa enteng? Paham nggih? Ditingkatkan, paham nggih? Hanya yang awalnya khatam 1 bulan sekali, paham nggih? Beliau menambahkan sebulan khatam 2 kali, jadi 2 minggu khatam sekali. Pun berbulan-bulan terbiasa, nambah malih, paham nggih? Nambah malih. Jadi seminggu khatam sekali. Terus kalau seminggu khatam. Kok biasa, terbiasa sudah nambah malih, paham nggih? 5 hari khatam sekali. Niku bertahap nggih. Kok biasa ya? Terbiasa sudah 3 hari khatam sekali Al-Qur'an. Terus ngoten niku. Kebiasa sampai sehari khatam Al-Qur'an. Sampai terbiasa. Saking seringnya sampai terbiasa. Kan sering kata, orang sing hafal Al-Qur'an khatam sehari sekali. Sampai beliau punya azam, punya niatan yang kokoh, napa? Isuk dari pagi sampai maghrib khatam sekali. Kemudian maghrib sampai subuh khatam sekali, sehari 2 kali. Pun niku bertahan agak lama karena rada abot. Kemudian terbiasa sampai pagi sampai maghrib niku khatam 2 kali, kemudian maghrib sampai subuh khatam 2 kali. Itu prosesnya 21 atau 22 tahun. Paham? Orang biasa yang sampai bisa menjadi ngelakoni ya paling gak pol koyok sinten Abdurrahman As-Segaf. Kemudian di era akhir-akhir niki niku wonten seorang muridin nggih. Saya mun sepuh nggih. Beliau sowan ke salah satu al-habaib dari marga Al-Atos. Dawuh ngeten, wahai Syekh, paham nggih. Kula mendengar sinten namine wakana waliullah nggih. Niku punya wadhifah zikir niku maca surat Al-Ikhlas. Niku 3000 dalam 15 menit. Apakah itu mungkin? Paham nggih? Apakah itu mungkin? Qul huwallah 3000 kali dalam 15 menit. 4 jam, paham nggih? Iso. Ayo cukup tasbihmu. Tasbihmu. Ayo mau sampai aku, paham nggih? Utawa sampean rungokne aku mau maca. Akhirnya betul jam karena di akhir zaman niki bukan orang yang termasuk zaman dulu boten keri-keri niki, paham nggih? Akhirnya santri niku nggawa jam, nggawa tasbih karo ngrungokno saya. Sampean aku maca sampean delok jam karo hitungan ya diwaos. Mulai start jamnya diwaos kemudian ngitung, paham nggih? Kemudian mboten ngrasa niku, padahal syekhnya katanya niku mau saya biasa, kok cepetan mboten paham. Maca biasa.
Bukan koyo macane mari Jumatan ngoten mboten. Biasa macane biasa. Paham nggih? Maca nyantai. Akhirnya ketika nyampe menit 14, paham nggih? Niku sampun selesai 3.000. Akhirnya, loh kok sakit jenengan kok sakit, kula kok mboten sakit. Akhirnya beliau ketika sampeyan paham nggih? Istiqomah, sedengan tapi istiqomah dalam melakukan suatu adkar atau aurat itu waktu akan barokah. Dari beliau akan yutil, akan memanjang karepe dhewe. Paham nggih? Jadi memang waktu bisa barokah sebab istiqomah kita. Makanya ana makalah al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 karamah. Baik dan hadis nggih. Fawaidul hadis yustafadu min al-khabar al-qasdu fil ibadah wa kadzalika fi syatta umuril hayah wa tawassut fil umur nggih. Jadi memang gak usah over dalam melakukan sesuatu, entah itu dalam masalah ibadah ataupun umuril hayah ataupun masalah penggawean, paham nggih? Yang penting diatur dengan rapi. Makanya qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Makanya aku akan menjadikan awakmu umat Muhammad menjadi umat yang wasaton. Tengah-tengahnya yang sedengan. Ngoten. Kemudian al-ayah, kemudian wallahu a'lam bishawab. Iki hadisipun telah. Insyaallah kita teruskan hadis yang 29 nggih. Alhamdulillah mun terang nggih. Jadi malam niki membahas dua hadis. Yang pertama kullu ma'rufin shadaqah. Yang kedua adalah napa mau fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Paham nggih? Kemudian napa namine biasanya kalau di bulan Rabiul Awal niku guru kula sering dawuh ngeten iki. Paham nggih? Niku di tiap tahun mesti dawuh ngeten iki, paham nggih? Wa kam min hadza syahr nggih. Wa kam min hadza syahr unasun ba'idun fasara qaribun. Paham nggih? Jadi banyak di bulan ini orang yang ba'id. Ba'id artinya orang yang jauh. Jauh artinya jauh dari Gusti Allah. Artinya orang yang napa dalam 24 jam niku lebih banyak maksiatnya daripada ibadah. Wa kam min ba'idin fi hadza syahr niku qarib. Paham nggih? Barokah bulan niki niku menjadi orang yang qarib. Wa kam min ma'asi yughfar lahu. Dan banyak dari orang yang ahli maksiat nun sewu. Paham nggih niku yughfar lahu di bulan ini, nggih. Dimaafkan atau diampuni di bulan niki. Makanya beliau meneruskan sangat rugi kalau orang muslim yang yantami, yang mengaku umat Kanjeng Nabi kok gak entuk maghfirah di bulan Rabiul Awal. Kayak kemarin napa pertemuan kemarin kan kalau sempat cerita nggih. Satu bacaan sholawat bisa faedahnya ngeten iki. Satu bacaan sholawat bisa ngeten iki. Sangat faedah yang sangat azim. Makanya samian jadi niku kula ketika membacakan serakalan atau mulutan niki, pembacaan maulid, paham nggih? Beliau dawuh ngeten iki. La ya'rifu qadrul maulid. Orang itu tidak akan mengetahui qadrul maulid. Regane mulutan. Regane serakalan. Nek jare wong kene ngoten serakalan nggih. Regane serakalan. Agungnya, azimnya serakalan illa bi ma'rifati qadril maulud. Kecuali kita mengetahui betapa besarnya, betapa agungnya maulud. Seseorang yang lahir di bulan ini. Jadi kekhusyuan kita, keikhlasan kita niku ya tergantung hati kita teng Kanjeng Nabi. Seberapa besar ta'alluq awake dhewe teng Kanjeng Nabi. Jadi otomatis gak usah digawe-gawe, paham nggih? Orang kalau napa punya cinta yang sangat tinggi, punya ta'alluq yang sangat tinggi be Kanjeng Nabi niku otomatis pun angger maca serakalan dimanapun iki serakalan ini fulan enggak mandang niku. Pokok kok menyebutkan napa namine asma Kanjeng Nabi langsung ada ta'alluq, paham nggih? Ada jare guru kula ada kahrobaiyah, ana strum nggih, ana strum. Makane kula pernah teng Mesir niku, sebagian di daerah Mesir niku mereka orang yang sangat fanatik dengan Ahlul Bait. Makane ketika coba sampean sebutkan nama Muhammad di telinga mereka. Mereka niscaya akan memegang dadanya. Saking takzimnya dengan nama Muhammad. Paham nggih? Ngoten niku. Jadi la ya'rifu qadrul maulid illa bi ma'rifati qadrul maulud. Jadi orang tidak mungkin tahu betapa besarnya, betapa hebohnya, betapa mulianya mulutan ngeten iki maca serakalan kecuali kita mengetahui qadrul maulud. Paham nggih?
la ya'rifu qadrul maulid illa bima'rifati qadrul maulud. Kecuali kita tambah kenal kali mauludnya dengan orang yang lahir di bulan niki, tambah napa namanya besar takluk kita dengan maulid niki. Paham nggih? Sampun. Makanya jangan sampai napa namanya disia-siakan bulan Rabiul Awal niki, jangan sampai kula kalian jenengan termasuk orang yang bukan yughfar lahu. Paham nggih? Karena guru kula dawuh kam min ba'idin qaribin nggih. Wa kam min nggih minal asfal yurfa lahu. Jadi banyak orang yang biasa nggih barokah bulan niki yurfa niku diangkat derajate. Paham nggih? Pun niki bukan masalah kayak kemarin, bukan masalah kok kenapa sih ibadahnya enteng, tapi kok apakah benar itu? Mek maca selawat iso ngoten niku. Bukan perkara kita yang mengamal, bukan, karena itu bukti cintai Kanjeng Nabi, cintai Gusti Allah teng Kanjeng Nabi. Paham nggih? Sampun. Kemudian wallahu alam bisawab cekam.